Oke, Magnoliophyta. Oke, sorry tulisannya salah ya. Atau ini kita biasa sebut dengan Angiospermae. Angiospermae itu lebih sering kita jumpai karena tumbuhan ini lebih lebih apa ya? Tidak berkaitan dengan wilayah yang harus basah gitu ya. Kalau paku atau lumut kan harus tumbuhan yang dengan kondisi tertentu. Tapi Angiospermae ini jenisnya jauh lebih banyak gitu ya. Jadi lebih banyak Angiospermae. Gitu. Jadi ada beberapa yang akan kita bahas di sini, tidak semuanya ya. Angiospermae nanti dibagi lagi ada Magnoliophyta dan Liliopsida. Yang bagian saya adalah yang Magnoliophyta. Nah, ini Magnoliophyta itu ada Magnoliopsida. Ini divisi ya. Apa? Ya, divisi Magnoliophyta, kemudian bawahnya adalah kelas Magnoliopsida dan Liliopsida. Tapi sebenarnya ada lagi yang lainnya gitu. Kemudian di Magnoliopsida ini ada subkelas, ada saya menghalang gambar. Ada 8 subkelas, tapi yang akan kita bahas hanya 6 gitu. Untuk hari ini ada 2, ada Magnolidae dan Hamamelidae. Nanti ada Caryophyllaceae, Dilenidae, Rhosidae, dan Asteridae. Nanti akan kita bagi jadi 3 apa namanya 6 ini jadi 3 pertemuan, kemudian pertemuan ke-6-nya kita akan adakan tes gitu ya. Jadi tidak empat-empatnya tidak penuh gitu. Nanti setelah saya pertemuan ke berapa ini? 9, 10, 11, 12 berarti pertemuan 13, 14, 15, 16 itu bersama dengan Pak Didi. Dengan ini Liliopsida gitu ya. Ini Liliopsida ini atau biasa kalian sebut itu di monokotil. Nah, kalau ini dikotil. Dikotiledon, ini monokotiledon. Tapi secara hierarki ke taksonomiannya ya disebut dengan Magnoliopsida. Sedangkan monokotiledon itu disebut dengan Liliopsida gitu ya. Tergantung siapa yang mengelompokkan. Jadi ada beberapa ya di sini di dunia taksonomi itu ada beberapa orang-orang atau ahli-ahli taksonom itu yang membuat apa ya pengelompokan. Tuh ada yang ini di Magnoliopsida ini diganti di Cotyledon, kemudian Liliopsida diganti menjadi Monocotyledon begitu. Jadi terserah siapa yang mengelompokkan. Misalnya kalian juga boleh memberikan pengelompokan yang lain gitu. Misalnya apa gitu ya? Biji terbuka, biji tertutup gitu sama saja. Itu. Jadi bebas siapapun boleh memberikan nama apapun dengan catatan adalah mereka mempunyai jadi dasar pengelompokannya itu mempunyai apa namanya dasar-dasar atau karakter-karakter yang jelas di dalam proses pengelompokannya. Oke, Magnolidae. Oke. Magnoliophyta ini saya nutupin lagi. Magnoliophyta ini ciri-cirinya adalah adanya trakea pada silim. Kalau mungkin di mana di sebelumnya yang dijelaskan Pak Sulis, tumbuhan pinus, tumbuhan paku gitu ya, tetap ada silim, tetap ada floem, tapi bentuk silim dan floemnya masih sederhana gitu. Tidak ada sel-sel trakea yang di antara silim. Jadi trakea ini tahu kan trakea ya? Sudah dapat SPT? Sudah ya. Di antara silim itu ada sel-sel trakea. Trakea itu seperti serabut, tapi dia tidak mengalami penebalan, tapi dia masih apa namanya masuk ke golongan tapis gitu ya. Dia berada di sekitar silim. Kemudian ada elemen tapis juga. Ini sel penghantar di dalam floem. Jadi floemnya tidak sendiri. Ada kelompok jaringan yang berada di golongan, biasanya kan dalam bentuk berkas gitu ya, dalam bentuk kelompok jaringan yang kalau diwarnai itu ada pewarnaannya itu biasanya bergerombol gitu ya, ada yang apa namanya
tipis gitu, dinding selnya tipis, ada dinding selnya tebal gitu ya. Nah, kelompok yang dinding selnya tebal itu silim, yang kelompok dinding selnya tipis itu floem. Kemudian pada embrionya dia sudah ada kantongnya, ada pembungkus embrionya. Terdiri dari satu telur. Kalau kita melihat proses oogenesis ya, oogenesis itu ada satu telur dan 4 badan polar ya, terdiri dari satu telur dan 3 badan polar gitu ya, 3 antipoda atau antipolar gitu dan 2 antipolar gitu. Kemudian pembuahannya pembuahan ganda, artinya apa? Yang dibuahi itu tidak hanya embrio saja, tapi badan polarnya juga dibuahi gitu. Sehingga ada yang sifatnya itu dikotil, haploid, ada yang diploid gitu, ada yang diploid, ada yang haploid. Anakannya maksudnya, anakannya ada yang berupa haploid, ada yang berupa diploid. Kemudian karpel. Karpel ini penutup buah. Karpelnya berada di penutup buah. Jadi ada penutup buah yang melingkupi. Jadi buahnya itu tertutup. Namanya juga angiosperme ya. Angiosperme berarti tumbuhan biji tertutup gitu ya. Jadi ada karpel, ada kayak misalnya apa ya? Kalian tahu rambutan kan ya? Nah, rambutan itu ada biji di dalamnya itu sebelum biji kan ada daging buahnya itu yang menempel pada itu, ada karpelumnya, penutup bijinya. Itu ciri-ciri dari angiosperme secara umum. Nah, kemudian kita masuk lagi ke Magnolidae. Ini kelompok yang Magnolidae tadi. Nah, terdiri dari 8 ordo dan 39 famili. Ini berdasarkan Concruis yang dibuatnya pada tahun 1988. Nah, banyak sekali di dalamnya ada 8 ordo. Nah, kita bahas satu-satu ordonya, tapi nggak semua ya. Nggak semua kita bahas, cuman beberapa saja yang secara umum dan yang memiliki perbedaan secara satu dengan yang lainnya terlihat jelas gitu. Nah, ini ordo Magnoliales, famili Magnoliaceae atau cempaka-cempakaan yang biasa kita ini. Kalau kalian biasanya datang ke pernikahan teman gitu ya, sudah ada yang menikah belum ya temannya? Sudah ada ya? Teman SMA mungkin. Kalau teman S1 nggak ada kan, kuliah semua gitu. Atau ada yang kuliah sambil SMA ya gitu ya. Biasanya di yang perempuan atau di mana ya? Di perempuannya di bunga melati, susunan bunga melati di kepala, itu bagian bawah selalu ada bunga kantil gitu ya. Nah, itu termasuk Camellia campaka gitu, cempaka kuning. Yang biasa yang dipakai adalah yang kuncup. Kenapa kok yang kuncup gitu ya? Jadi memang orang-orang Jawa itu punya filosofi sendiri gitu. Nah, kalau sudah mekar berarti serbuk sarinya atau yang memiliki aroma itu kan berada di kelenjar getah di daerah serbuk sari. Itu untuk nektar untuk memanggil serangga-serangga gitu, karena dia mungkin pembuahannya membutuhkan serangga gitu ya. Kalau sudah mekar itu aroma semerbaknya itu sudah terhilangkan, dan kebanyakan ini memiliki minyak atsiri gitu ya. Jadi aroma harumnya itu dihasilkan dari minyak atsiri yang ada di nektarnya itu. Nah, kalau dia sudah mekar, itu nektarnya atau minyak atsirinya kan sudah lepas nih. Jadi aromanya sudah hilang gitu. Makanya dipilih yang masih kuncup untuk mempertahankan aroma gitu ya. Jadi memang pengantin itu kan harus wangi gitu ya, harus menyenangkan dilihat orang karena dia bak raja dan ratu sehari gitu kan ya. Jadi untuk mendukung
untuk menunjang performa dari seorang pengantin itu, maka diberi banyak bunga-bunga gitu. Kadang sampai rambut-rambutnya itu diisi oleh pandan yang punya aromaterapi aromatik khusus gitu yang menenangkan gitu ya. Tuh. Ada yang sudah jadi pengantin? Belum ya. Oh, saya aja berarti yang sudah. Itu pengalaman saya sih, pengalaman saya karena berasa berat di kepala karena memang kepalanya itu diisi oleh daun pandan, bunga cempaka, bunga melati dan lain sebagainya itu. Itu bukan lagi ditaruh tapi dimasukkan ke dalam rambut gitu. Di rambut terus pakai jilbab lagi gitu. Jadi dimasukkan ke dalam rambut, dikasih net, dipakai jilbab lagi. Jadi kayak dibuat sanggul imitasi gitu ya, sanggul imitasi itu ditutupin jilbab lagi, terus di luarnya masih dikasih bunga lagi gitu. Jadi berlapis-lapis bunganya. Sebenarnya lelahnya itu bukan karena lelah berdiri, lelah apa, tapi lelah karena ada beban di kepalanya dalam bentuk bunga-bungaan itu ya. Gitu. Nah, ini jenis contohnya adalah Magnoliophyta dan kebanyakan mereka punya bunga yang kelopaknya itu menutupi seluruhnya gitu, punya kelopak yang warnanya putih gitu. Gitu. Kemudian ada cempaka gondok yang ini yang ujung ini. Ini cempaka gondok, ini tidak biasa untuk digunakan, tapi yang biasanya yang ini cempaka kantil. Camellia cempaka, Miselia cempaka gitu ya, yang biasa dipakai itu. Kemudian ada lagi jenis masih dari ordo Magnoliales, ada Magnoliaceae. Ini sama cempaka-cempakaan. Nah, ada Anonaceae. Ini masih di ordo Magnoliales. Nah, Anonaceae ini kenanga. Tahu kenanga kan ya? Kenanga ini juga salah satu bunga yang sering ada di pengantin juga gitu ya. Tuh. Kemudian ada Anona muricata. Anona itu ini, anona-anonaan. Anona itu sirsat ini. Ini apa di istilahnya? Istilahnya di tempat kalian masing-masing beda-beda ya. Srikaya gitu. Ada yang bilang srikaya, ada yang bilang apa gitu ya. Ada nggak nama yang lain dari srikaya? Angkalanda, Bu. Oh ya. Terus ada lagi yang lain? Delimo. Oh ya, delingo. Kalau daerah Lamongan itu namanya delingo. Lamongan, Mojokerto, Gresik itu namanya delingo. Ada lagi? Ada ya. Namanya srikaya kalau di Malang gitu. Kemudian ini juga kekhasannya adalah buahnya lebih dari satu kan, bijinya lebih dari satu. Nah, ini namanya buah majemuk. Tuh, mungkin di SPT sudah dijelasin ya tentang buah majemuk, buah tunggal, buah apa lagi? Buni gitu ya. Nah, ini buah majemuk. Nah, dari struktur bunganya kalau kalian lihat bunganya memang dia mendukung untuk multi atau pembuahannya itu ganda. Artinya tidak dalam satu proses pembuahan itu akan banyak buah yang terbuahi, ada banyak embrio yang terbuahi itu. Sehingga terbentuk yang seperti ini. Buah yang seperti ini, buah yang multi. Jadi di dalam satu buah sirsak itu kan bijinya kan banyak ya. Bijinya itu banyak. Atau kayak nangka gitu ya. Itu juga beberapa. Tapi nangka nanti masuk yang ordo apalah. Nanti di belakang ada. Nah, itu Anonaceae. Ini Anonaceae. Kebanyakan Anonaceae ini berupa pohon dan herba. Kemudian ada Myrtaceae, pala-pala. Nah, pala ini sering dibuat jadi bumbu masak, kemudian campuran
obat jamu begitu. Nah, ini jenis pala. Yang khas adalah pada ini kulit bijinya. Dia punya serabut merah-merah seperti ini. Nah, kelihatan ya. Ketutupan saya. Kecilin aja dulu. Nah, serabut merah ini bijinya ada kayak penutup tapi perhelai gitu ya. Helai-helaian yang menutupi biji. Tuh. Kekhasannya dari Myristicaceae gitu ya. Kebanyakan dia masuk dalam kelompok yang pohon, berupa pohon, dan kekhasannya pada biji itu punya apa namanya lapisan helai-helaian yang menutupi gitu ya. Ini juga banyak, 15 marga dari 300 spesies. Kemudian ada Lauraceae. Lauraceae ini contohnya alpukat, kemudian kayu manis, gitu ya. Itu termasuk Lauraceae. Terdiri dari 30 sampai 50 marga tergantung siapa yang mengelompokkan, dan terdiri dari 2.000 sampai 3.000 jenis. Dan ini termasuk yang besar sekali di dalam klasifikasi gitu ya, mengelompokkan yang anak buahnya itu banyak gitu ya. Salah satu yang paling banyak kita kenal itu Cinnamomum burmannii, kayu manis. Kemudian ada Parsley americana atau alpukat gitu. Kalau alpukat itu di kita disebut buah ya, karena memang kita makannya ya begitu aja. Biasa dibuat jus atau dimakan langsung gitu. Tapi ternyata di Jepang itu adalah alpukat itu adalah sayur yang dimasukkan ke dalam sushi gitu ya, dicampur di dalam makanan, tidak dimakan sendiri. Kemudian ada lagi Ordo Piperales. Nah, ini juga ordo yang banyak dikenal juga. Ada Chlorantaceae sama Piperaceae dan Sauroraceae. Piperaceae merupakan salah satu famili yang banyak dimanfaatkan dan banyak tumbuh di Indonesia, terutama genus Piper. Ada Piper nigrum, Piper apa sih yang sirih itu? Piper beetle ya, Piper nigrum gitu ya. Banyak. Lebih dari 1.000 spesies yang tersebar di Indonesia. Gitu ya. Genusnya cuma 5 sampai 7 genus saja, tetapi spesiesnya banyak. Itu Piperales. Nah, sekarang kita yang ke Hemiphiaceae. Balik lagi. Nah, Hamamelidae. Terdiri dari 10 ordo, ada Trochodentales, Hamamelidales, Depnipilales, Didymales, Eucomiales, Urticales. Jadi yang paling banyak itu ini Urticales, Fagales. Nanti yang kita bahas tidak semuanya juga, tapi hanya saya akan memperkenalkan saja berapa jenisnya. Kemudian ada Leitneriales, Juglandales, Mirasales, Fagales, dan Casuarinales. Casuarina ini kayak burung merak gitu ya. Nah, ordo Urticales. Urticales terdiri dari 6 ordo, yaitu Verbena, Ulmaceae, Canna. Nah, ini yang terkenal di Canna, Moraceae, Grobiales, Urticaceae, Canaba, diulang lagi. Merupakan jenis ini dimanfaatkan dan ekologinya banyak ditemukan di Indonesia.
Nah, kanabis itu ada 2 jenis ya. Ada marijuana, ada yang kana. Ada yang kana itu apa? Ganja. Ganja dan marijuana. Itu ternyata masih satu family, gitu ya. Ternyata masih satu family. Ada yang hash, ada marijuana. Ternyata lebih dahsyat marijuana. Tapi berbeda. Ini CDB-nya, CDB itu kayak sejenis psikotropika yang jenis mematikan gitu ya. Itu lebih tinggi di yang ini, yang ganja. Tapi yang marijuana ini ternyata helainya jauh lebih banyak. Jadi untuk membedakannya helainya berapa gitu ya. Kalau helainya banyak berarti marijuana. Tuh. Saya nggak pernah nyoba ganja sih ya. Mungkin di sini ada yang pernah nyoba. Jadi nggak ngerti gitu. Enaknya itu di mana gitu ya. Marijuana dan ganja gitu. Mungkin di daerah-daerah Aceh sana banyak dibudidayakan marijuana dan ganja. Tapi kalau saya pernah lihat langsung itu di Balai Tanaman Obat ya, tapi dia di kerangkeng. Kerangkeng itu atas bawah kanan kiri itu semua jauh. Jadi tumbuhannya tuh kecil di bawah gitu ya, kecil agak dilubangi gitu tanahnya itu. Kemudian seperti kandang ayam gitu, tapi besar sekali. Jarak antara tanaman itu dengan pagarnya atau kandangnya itu sebesar 2 meter. Jadi kalau orang ngambil pakai tangan itu nggak bisa gitu ya. Tapi memang harus punya izin untuk bisa menanam, untuk bisa membudidayakan. Ya, maksudnya bukan membudidayakan, sebagai contoh gitu, tanaman contoh gitu. Kalau kalian ke mana Purwodadi, kebun raya Purwodadi itu pasti ada. Tapi ya dengan cara seperti itu, di kerangkeng seperti itu, karena memang tidak boleh secara legal ditanam, tidak seperti tanaman yang lain, karena saking berbahayanya gitu ya, takutnya dibudidaya atau apa gitu. Jadi jarak antara pagar sama tanamannya itu sekitar 2 meter. Jadi kalau orang pakai tangan langsung ngambilnya nggak bisa. Tangan itu panjangnya berapa sih? 50 ya paling. 50, 55 gitu ya kan kalau ngukur lengan gitu ya. Dan itu di jaraknya 2 meter. Memang ada aturan untuk menanamnya harus bagaimana. Dan itu harus izin kepolisian, izin dinas kehutanan, dinas itu. Jadi ada izin khusus untuk bisa menanam karena ini belum saya masukkan jenis-jenisnya. Ya, yang paling terkenal dari kana ya ini psikotropika dari 2 ini, marijuana dan ganja. Jadi mereka dari spesies yang berbeda. Kemudian ada Moraceae. Moraceae itu terdiri dari 40 genus dan hampir ada 100 spesies yang ada di dalamnya. Yang lagi musim nih sekarang Artocarpus heteropilus yang lagi musim ya. Sekarang musim nangka ya. Soalnya musim hujan. Karena biasanya musim hujan itu yang banyak itu nangka, pete, alpukat gitu ya. Yang banyak berbuah di musim penghujan seperti ini. Kemudian ada sukun. Ini juga jenis-jenis yang buah majemuk gitu ya, buah majemuk. Kemudian ini masih satu kelompok, masih satu family ya. Artocarpus artilis, sukun. Sukun itu kalau di kampus kita itu ada. Pernah ke kampus nggak? Mariana pernah, yang lainnya? Yang pernah ya? Semua pernah kampus? Pernah, Bu. Oh, pernah. Pernah, Bu. Berarti sudah di Malang semua ini? Ada yang belum. Oh, ada yang belum. Nah, yang belum tahu di samping Sentek itu ada 1, 2, 3 pohon
Di depan sentek itu ada 1, ya berarti ada 4 pohon di sekitar sentek itu Artocarpus artilis. Itu kalau tidak pernah matang di pohon ya buahnya, karena sebelum matang itu mesti sudah ada yang ngambil gitu ya. Tidak pernah kita tahu matang pohonnya seperti apa. Sama kayak mangga gitu, tidak pernah. Di kampus tuh ada mangga yang buahnya sangat ini sekali, tapi nggak pernah ada yang matang di pohon karena keduluan sama yang lain. Kemudian Artocarpus integer, ini cempedak. Ini jarang ada di Malang, jarang. Tapi mungkin ada di daerah Kalimantan, daerah Sumatera, itu sudah biasa untuk apakan namanya, dibuat tempoyak atau tempoyak. Tempoyak itu dari duren. Kalau cempedak ini kayak nangka tapi dia digoreng. Biasanya buat lauk gitu. Teman saya tuh dulu udah ada dari Kalimantan. Dia penelitiannya juga cempedak. Dia membandingkan Artocarpus artilis, Artocarpus hydropilus sama Artocarpus integer. Nah, ini digoreng. Cara memakannya itu jadi kayak sukun goreng gitu, tapi dimakan pakai nasi. Aneh nggak sih? Makan nangka goreng pakai nasi. Kemudian ada Ficus-ficusan juga, Ficus benjamina beringin itu juga masuk Moracea. Karena mungkin dia dulunya itu Ficus itu masuk ke, oh enggak ya, benar, Ficus tetap Moracea dari dulu. Yang berbeda itu legum. Dulu legum itu satu family Leguminosae, tapi sekarang ada beberapa gitu ya. Ada Fabaceae, ada Leguminosae, ada satu lagi Mimosaceae. Dibagi lagi. Pada tahun 2000 berapa ya? 2005, saya lulus 2010, itu ada konsorsium yang mengubah bahwa Leguminosae itu dibagi menjadi 3 famili lagi. Ada Fabaceae, ada dulunya Leguminosae 1, kemudian dirubah jadi Fabaceae, Leguminosae, dan Mimosaceae. Jadi memang pengetahuan tentang taksonomi ini bukan itu aja, bukan, tapi peneliti juga itu juga melakukan pembaharuan terhadap pengelompokan. Mungkin setelah diteliti dengan cara metode yang lain. Kalau dulu kan lihatnya dari morfologi, dari anatomi, kesamaan ciri kan begitu ya. Tapi mungkin sekarang sudah bisa dilihat menggunakan DNA gitu, yang kakak-kakak kalian lakukan gitu ya. Misalnya keanekaragaman yang biasa yang sama Pak Didi itu, keanekaragaman pisang berdasarkan RAPD, berdasarkan marka RBCL, berdasarkan marka DNA apa gitu ya. Itu akan jauh lebih spesifik begitu. Dan di kelompok saya juga tergabung di taksonomi tumbuhan Indonesia gitu ya. Jadi mengumpulkan orang-orang taksonomi seluruh Indonesia yang setiap 2 tahun sekali itu mengadakan konsorsium atau pertemuan, sehingga kita memperbarui tanaman apa nih yang sudah diteliti gitu. Kadang kita juga melakukan join penelitian. Kalau saya join penelitiannya dilakukan di tahun 2018, 3 tahun yang lalu, bersama dengan tanaman obat, Balai Tanaman Obat, untuk melihat itu apa ya, apa sih namanya, meniran. Tahu meniran nggak? Meniran itu yang kecil, bukan meniran. Iya, meniran benar. Dia tumbuhan yang liar, biasanya di got-got kayak gitu. Meniran. Kemudian sama pegagan, tanaman obat juga pegagan. Itu yang dikumpulkan seluruh Indonesia. Gitu. Kemudian lanjutnya di
famili Urticaceae. Ini banyak juga, 45 genus dengan 700 jenis yang tersebar di subtropis. Ada Liportea, kemudian Modi diversifolia, kemudian Pilea, ini popohan. Mungkin orang Sunda tahu ya. Ada orang Sunda di sini? Orang Jawa Barat? Tak ada. Popohan ini biasa dibuat lalapan kalau di Jawa Barat. Ada yang pernah ke Jawa Barat? Daerah Sunda, daerah Bandung, Bogor gitu ya. Kalau makan lalapan itu, lalapannya kan kalau di Malang kan cuman timun, kemangi, sama kubis gitu ya kadang. Atau enggak selada, selada itu ya, selada yang keriting itu. Tapi kalau di Jawa Barat tuh, lalapannya itu 1 ember. Isinya itu daun singkong, daun mente, daun popohan ini, ada timun yang kecil-kecil, ada daun pepaya muda itu juga. Tapi nggak direbus, mentahan begitu dimakan. Ya pahit sih, tapi enak gitu katanya. Kalau popohan ini saya sering coba karena Bu Ruri kan orang Sunda ya, dia nanam gitu kadang membagi ke saya popohan ini Bu Azizah kalau mau gitu. Jadi saya makan, enak, ada aromatik apanya gitu, enak memang. Kemudian ini daun gatal, ini yang jadi background, ini daun gatal Liportea interrupta. Ini pernah saya coba, memang gatal banget, jadi sampai ada bintil-bintilnya kayak kita kena ulat gitu ya. Dan ini alternatif untuk pengobatan pegel-pegel, aneh kan ya? Padahal pegel-pegel tapi dibuat gatel. Jadi memang cara kerjanya begini. Ketika kita pegal kan berarti aliran darah tidak lancar ke bagian organ tertentu gitu ya. Misalnya ke punggung gitu. Maka kalau dikasih ini daun gatal, ini itu membuat kulit kita itu jadi lebih merah, kemudian ada jadi panas gitu ya, jadi panas, kemudian aliran darahnya mengalir ke situ. Jadi kalau sudah ditempel begini, gatal, panas gitu ya, tapi pegelnya hilang. Saya pernah lihat langsung tumbuhannya di daerah Sulawesi. Gitu. Teman saya ada yang pernah coba, gitu. Dan memang katanya benar-benar berkhasiat untuk mengobati pegel-pegel. Tapi efek dari ini tumbuhan ini cuma ditempel ya, nggak diapa-apain. Jadi dia punya trikoma di permukaan daun yang tidak rata ini, punya trikoma yang itu punya glandular beracun gitu, yang membuat kayak ulat gitu, kayak ulat bulu gitu. Kalau kan tempelan ulat bulu kan kita mesti gatel gitu ya, gatel, kemudian bentuk gatalnya itu yang lebar-lebar gitu ya, bentolnya itu nggak kayak bentol digigit nyamuk, tapi lebar-lebar begitu. Ya sama, ini seperti itu. Tapi efek setelahnya cuma beberapa menit gitu, setelahnya langsung pegelnya hilang. Karena banyak aliran darah yang ke arah situ. Gitu. Ini Urticaceae. Kemudian ada Vigaceae. Vigaceae ini jenis yang sering pasang, pasang batu, pasang kayu, bukan pasang ya. Nanti dilihat sendiri aja. Lithocarpus ini sering dibuat bahan bangunan, jenis-jenis seperti itu. Oke, ini slide terakhir mungkin dari saya. Ya, betul. Ini slide terakhir dari saya. Terima kasih untuk presentasinya hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya.